Saudara, mari kita buka di dalam 2 Tawarikh 25. Kita akan belajar tentang seorang raja yang namanya Raja Amasya. Saudara, 2 Tawarikh 25, nanti di rumah saudara bisa membacanya semua, ya, seluruh fatsal akan mengisahkan bagaimana kehidupan bangsa ini. Tapi pada sore hari ini kita akan ambil beberapa ayat supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau tahun ini. Saudara, saya percaya bahwa tahun ini, saudara, Allah pasti memberikan kekuatan buat kita. Ya, Allah pasti menyediakan. Saudara, bukan cuma menyediakan benih untuk kita tabur, tapi Allah juga menyediakan kekuatan untuk memanennya, ya. Karena makin menjelang akhir zaman, Alkitab berkata, maka penabur dan menuai itu akan susul menyusul. Artinya apa yang kita tabur akan cepat bertumbuh, saudara, dan kita akan menuai hasilnya. Saudara, dan inilah tahun di mana kita akan menuai hasilnya. Kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Walaupun kondisi bisa berubah, ya, masalah bisa datang, tapi kita percaya bahwa Allah beri kekuatan kepada kita. Nah, saudara, mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 25 yang pertama ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Saudara, ini keadaan banyak orang. Saudara, mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan bilang jangan nyuri, dia nggak nyuri. Firman Tuhan bilang nggak bohong, dia nggak bohong. Tetapi saudara, yang menjadi masalah tidak dengan segenap hati. Dan orang yang tidak dengan segenap hati sekali waktu akan tergelincir. Ya, orang yang tidak melakukan dengan segenap hati, tidak nempel sama Tuhannya, saudara, maka ada celah antara dia dengan Tuhan, ya. Karena cuma tali, tidak nempel, saudara. Maka celah inilah yang seringkali dipakai iblis untuk mengacaukan hidup kita. Nah, saudara, di dalam perjalanan orang Kristen, saudara, kita itu harus melewati banyak sekali tantangan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah janjikan bahwa kita melewati jalan yang mudah begitu kita jadi Kristen. Malah begitu saudara jadi anak Tuhan, maka tanpa saudara mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, saudara ada di medan peperangan. Ya? Dan kalau saudara tidak nempel sama Tuhan, saudara akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun, ya, hidupnya gagal terus. Ya, katanya Kristen tapi bangkrut, makin bangkrut, saudara, ya. Kenapa? Tidak nempel. Sekali lagi, tidak menempel. Jadi tidak dengan sepenuh hati. Mereka bilang, saya sudah kasih perpuluhan, ya, saya sudah ke gereja, saya sudah melayani. Selama engkau tidak menempel, itu masih ada celah. Dan iblis bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Nah, saudara, untuk saudara mencapai sepenuh hati itu juga tidak bisa cuma sesaat. Itu membutuhkan perjalanan, membutuhkan kedewasaan. Ya, saudara, di Yerusalem, saudara, itu dikelilingi oleh 3 gunung, saudara. Dan 3 gunung itu menggambarkan, saudara, perjalanan orang Kristen. Yang pertama itu namanya Gunung Ophel, itu gunung yang paling rendah, saudara. Ya, gunung ini artinya kegiatan. Saudara, artinya pertama, saudara, orang Kristen itu ikut Tuhan biasanya cuma kegiatan, ya, kebaktian, baca Alkitab, pokoknya semua yang dikatain dia ikut, saudara. Tapi hatinya ini belum nempel, saudara, ya, kegiatan, rutinitas, saudara. Saudara, dan orang-orang di sini bisa giat sekali, bisa pelayanan, tapi tidak sepenuh hati. Saudara, beberapa waktu ini kami ditegur oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, ya, kalian sudah melakukan banyak dan aku memberi banyak. Tetapi mulai tahun di depan lakukan dengan hati, bukan dengan kegiatan. Ya, saudara, kita melayani banyak anak-anak. Dan seringkali, saudara, kalau anak-anak nakal teriak marah, saudara. Ya, saudara, kita melakukan pengorbanan. Tetapi satu dengan yang lain masih kadang-kadang kontok-kontokan. Kenapa, saudara? Melakukan tapi tidak dengan sepenuh hati, saudara. Dan itu baik. Tapi Tuhan mau yang lebih baik lagi. Nah, saudara, gunung yang kedua adalah yang namanya Moria. Saudara, dan gunung inilah tempat di mana Abraham mempersembahkan siapa, saudara? Ishak. Saudara, di sini, saudara, semua yang menghalangi hubungan antara saudara dengan Tuhan harus diletakkan. Semuanya. Dan yang paling susah itu adalah daging kita. Saudara, keangkuhan kita, kesombongan kita, saudara, cita-cita kita, ambisi kita, hal yang paling kita cintai, misalnya itu duit, anak, suami, pacar, semua harus diletakkan. Kalau saudara tidak berani meletakkan ini, maka saudara tidak akan pernah sampai ke gunung yang namanya Moria. Saudara, dan di gunung Moria inilah Tuhan berkata, akulah Yehova Jireh.
Allah yang menyediakan. Artinya pada waktu saudara meletakkan semuanya, saudara, maka di situ kita menerima yang dari Allah. Kita tidak usah lagi mengusahakan. Ya, kita terima dari Tuhan. Saudara, jujur, saya itu tidak pernah mengusahakan repot-repot berdoa minta baju. Tuhan, tolong minta baju, gitu ya. Saudara, tidak perlu seperti itu, Tuhan sudah sediakan. Saya tidak perlu berdoa minta sepatu, saudara ya, atau minta sandal, Tuhan sudah menyediakan. Saudara, tas baru tidak pernah saya mesti beli, Tuhan sudah menyediakan. Saudara, bukan cuma itu, makanan apa saja, ya, keuangan. Saudara, tetapi saya tidak langsung ada di tempat Gunung Muria. Saudara, dulu saya juga mulai dengan kegiatan. Saudara, dulu saya untuk, kalau misalnya saya butuh buat bayar uang sekolah aja mesti doa dulu, saudara ya. Benar-benar, saudara. Saudara, buat bayar listrik aja mesti doa, saudara. Kenapa? Karena dulu masih, saudara, dinamanya kegiatan, saudara. Di Gunung Ovel, ya. Allah masih melatih iman, melatih yang namanya, saudara, ketekunan, melatih yang namanya pengertian akan firman Allah. Tapi begitu itu lewat, masuk mulai mendaki Gunung Muria. Dan mendaki Gunung Muria, saudara akan mulai ditantang untuk meletakkan satu demi satu apa yang saudara kasihi. Saudara mulai, saudara berkata, ini sifat saya. Tuhan bilang, tidak peduli, letakkan. Karena aku mau jadikan engkau baru. Ya. Saudara berkata, ini satu-satunya tabungan saya. Tuhan berkata, tidak peduli, letakkan. Ya. Saudara, seorang ibu, dia menabung buat anaknya. Ya. Tahun demi tahun supaya anaknya bisa masuk universitas. Janda, ya, punya anak 4, dia nabung tahun demi tahun supaya anaknya mau bisa masuk universitas. Saudara, jumlah tabungannya belum banyak, baru 10 juta. Dan saudara, anaknya sudah mendekati mau universitas. Tuhan bilang begini, letakkan tabungan itu di hadapanku. Berikan semua tabungan itu, ya, di ladangku, pekerjaanku. Saudara, dia bilang, Tuhan, kau tahu, aku sudah menyerahkan semuanya. Tinggal sisa tabungan ini bukan milikku, milik anakku. Tuhan bilang, ya yang itu aku mau. Ya. Saudara, dan dia menangis. Tapi akhirnya, saudara, dia meletakkan. Dia kasih, saudara, semuanya buat Tuhan. Begitu anaknya lulus, Tuhan kirimkan orang yang kasih beasiswa. Saudara, sekarang anaknya 4-empatnya semuanya sudah sekolah. Bukan cuma sekolah, 3 sekolah di luar negeri, 1 sekolah di dalam, saudara ya. Semuanya ada yang sudah selesai S1, dapat S2, ya, semua dibiayai. Dia tidak perlu membiayai. Saudara, kalau 10 juta itu tidak pernah dia letakkan, anaknya tidak pernah pergi ke luar negeri. Anaknya tidak bisa, saudara. Ya, ibu ini dengan 10 juta, mana ada sih 10 juta cukup buat biayai sekolah di luar negeri, betul tidak? Tapi pada waktu kita meletakkan apa yang kita paling pegang, Allah melipat gandakannya, memberi yang jauh lebih baik buat kita semuanya. Nah, saudara, di dalam proses Muria ini ada banyak. Saudara, itu tidak terjadi cuma sekali dalam kehidupan. Saudara, mungkin saudara habis meletakkan duit, saudara diminta untuk meletakkan pekerjaan yang paling saudara idamkan. Ya, saudara mungkin diminta untuk meletakkan semua, saudara. Ya, namanya cita-cita apa saja. Karena Allah tidak mau, saudara, ada satu pun yang nempel di hati kita. Allah mau kita meletakkan semuanya. Ya, saya masih ingat apa yang Tuhan ajar mulai naik Gunung Muria. Pada waktu itu, saudara, saya hamil anak yang pertama. Ya, Tuhan mulai berkata, seandainya anak ini aku ambil, boleh enggak? Saya bilang, boleh, kehendakmu yang jadi. Tuhan belum mau. Tuhan kasih orang lain mimpi, saudara ya. Tuhan kasih orang lain mimpi, saudara. Sampai saudara saya orang itu berkata, saya aneh lihat anak kamu di kereta dorong, terus kemudian ada yang membunuh. Ya, saudara, dan saat itu saya tahu Tuhan mau saya benar-benar meletakkan. Saudara, saya letakkan anak saya yang pertama. Dan Tuhan mengembalikan. Masih hidup sampai sekarang, sehat, sangat sehat. Saudara, besar. Saudara, itu tidak selesai, saudara. Pada waktu dia umur 2 tahun, saya mau pelayanan, nangis. Saudara, nangis, dia bilang, Mama jangan pergi, Mama jangan pergi. Hati saya waktu itu, aduh Tuhan, rasanya tidak pengen pergi, sakit. Tuhan berkata, mana yang lebih kau kasihi, anakmu atau aku? Saya belajar untuk taat, tetap pergi. Dan Tuhan menyembuhkan anak saya. Saudara, kemudian yang kedua, Allah berikan juga tantangan. Saudara, dan yang ketiga, Allah beri tantangan juga. Dan saya meletakkan. Dan Allah mengambil. Saudara, karena itu jangan saudara berpikir begini. Kalau kita sudah letakkan, pasti Tuhan kembalikan. Itu namanya tidak meletakkan sungguh-sungguh. Saudara ya. Setiap orang itu harus meletakkan